ya Bu mengganggu waktunya sore-sore ini. Perkenalkan saya Sulia. Di sini saya akan menyampaikan tentang COVID-19 ya Bu. Baik ya Bu. Waktunya cuma 15 menit saja kok Bu. Di sini saya menyampaikan. Sebenarnya saya sudah kontrak dengan Pak RT-nya untuk melakukan penyuluhan ke setiap warganya. Baik ya Bu, kita mulai saja. Apa sih itu COVID Bu? Sebenarnya COVID itu adalah sekelompok virus yang bisa menyebabkan berbagai jenis penyakit. Terus kita lanjut tanda gejalanya Bu. Tanda gejalanya itu pertama ada flu ringan, terus hingga radang paru-paru. Selain itu juga ada demam di atas 38, biasanya panas ya badannya. Selain itu juga ada menggigil, batuk kering, sakit tenggorokan, serta sesak nafas. Terus ada penularan COVID. Biasanya penularan COVID sendiri itu bisa tertular karena ada kontak atau dan transmisi tetesan. Misalnya kita melalui kontak langsung dengan si pasien COVID itu. Selain itu juga ada transmisi melalui udara, biasanya menyebar melalui tetesan udara yang menurut ketika orang positif itu jalan-jalan atau gimana ya Bu. Terus pencegahannya Bu, pencegahannya itu pertama gunakan masker jika kita berpergian, jaga jarak, sedang berbicara minimal 1 meter, terus hindari tempat-tempat keramaian, cuci tangan ya Bu sebelum makan dan sudah makan juga. Terus gaya hidup sehat, misalnya olahraga, saya itu makan sayur dan buah-buahan. Terus apa itu OTG? Nah, OTG sendiri adalah orang tanpa gejala ya Bu, seorang yang tidak bergejala dan berisiko telah tertular virus corona. Terus kita lanjut lagi ODP. ODP itu sendiri adalah orang dalam pemantauan Bu. Misalnya dia sudah melakukan perjalanan dari luar kota, misalnya dari Jakarta ke Lampung, itu sudah termasuk orang dalam pemantauan. Nah, yang selanjutnya itu ada PDP, yaitu pasien dalam pengawasan, yaitu dimana pasien orang tersebut sudah menderita corona. Ya, itu sekian dari saya Bu. Nah, di sini saya akan mengevaluasi lagi ya Bu, apa itu yang saya tadi jelaskan. Bu, tadi OTG itu apa ya Bu? Oh, ibunya lupa ya Bu. Baik ya Bu, OTG sendiri itu orang tanpa gejala. Sehingga orang itu nggak gejala tapi bisa terkena resiko oleh tertularnya virus. Selain juga ada ODP Bu. Iya, benar ya Bu, ODP itu orang dalam pemantauan. Selain itu juga ada PDP Bu. PDP itu apa ya Bu? Oh, lupa ya Bu. Iya, PDP sendiri adalah pasien dalam pengawasan atau disebut juga positif corona ya Bu. Baik ya Bu, terima kasih waktunya sudah menyempatkan itu penyuluhan dari saya. Terima kasih banyak waktunya ya Bu. Baik ya Bu, saya akan memberi penyuluhan tentang darah tinggi atau disebut juga hipertensi ya Bu. Nah, di sini kebanyakan masyarakatnya kan kebanyakan darah tinggi. Nah, di sini saya akan menjelaskannya ya Bu untuk memperdalam lagi. Apa sih itu darah tinggi atau tekanan hipertensi? Yaitu ketika seseorang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal. Kan normalnya 120/80. Jika seseorang mengalami kenaikan, itu juga disebut darah tinggi, misalnya 140/100. Selain itu juga ada tanda gejalanya Bu. Yang pertama biasanya orang itu misalnya sakit kepala, mudah marah, susah tidur, sesak nafas, mual dan muntah, serta pandangannya kabur. Selain juga ada penyebabnya Bu. Penyebabnya itu bisa bermacam-macam ya Bu. Yang pertama ada umur. Biasanya faktor umur juga bisa berpengaruh. Turunan juga bisa, garam, yang paling sering sih garam ya Bu, kebanyakan garam juga. Selain itu ada rokok dan kurangnya olahraga. Selain itu juga ada pencegahannya Bu. Pencegahannya yang pertama, kurangi makanan yang berlemak dan garam ya Bu, karena makanan banyak garam terlalu asin juga nggak baik. Terus berhenti merokok, kurangi atau tidak minum kopi, cukup istirahat, hindari stres ya Bu, olahraga secara teratur, banyak makan sayur dan buah karena itu penting. Nah, yang terakhir tuh ada diet rendah garamnya Bu, yaitu biasanya untuk diet rendah garam 1, biasanya untuk tekanan darahnya tinggi, misalnya di atas 180, dianjurkan untuk tidak menambahkan garam.
Selain itu juga ada diet rendah garam 2, tambahkan 1/4 sendok saja untuk hipertensinya ringan sedang. Misalnya 160/110 itu tekanan darah tingginya sedang. Untuk yang ketiga ada diet rendah garam ketika, boleh digunakan 1,5 sendok untuk darah tingginya ringan, misalnya 140/100. Itu saja ya Bu yang saya bisa sampaikan, dan sekarang kita evaluasi bersama ya Bu apa yang saya telah sampaikan tadi. Tekanan darah gitu ya? Iya, hipertensi atau tekanan darahnya tinggi tuh tanda gejalanya apa saja sih Bu biasanya? Biasanya ya kepalanya sakit, Iya. sini bengal. Iya, bagus Bu. Emang tekanan darah tinggi itu bisa menyebabkan sakitnya kepala, mudah marah, susah tidur, sesak nafas. Selain juga ada penyebabnya Bu. Biasanya apa ya Bu? Penyebabnya Biasanya mumet gitu. iya, garam juga ya Bu. Garam. Iya, terlalu banyak. Panasin juga Ya, itu iya. bisa. Karena terlalu banyak minum garam. Selain itu juga ada pencegahannya Bu. Biasanya Pencegahannya dikurangi makan garam, Iya. makan asin, Iya, bagus. daun singkong itu katanya nggak boleh kalau darah tinggi. Iya, bagus. Iya, emang benar ya Bu. Jadi kurangi makanan yang berlemak dan garam juga ya Bu. Ya, terima kasih ya Bu untuk waktunya, untuk menyempatkan dari bolehkan